Saat ini saya bersama dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala. Selamat sore Pak JK dengan Riko. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak JK, hampir setiap hari Anda memantau, Bapak memantau sterilisasi di masjid-masjid. Jadi sebetulnya protokolnya seperti apa Pak? Apa yang dilakukan? Kita merencanakan untuk sterilisasi dan disinfektan untuk dalam waktu 3 bulan setidaknya 10.000. Karena itu saya meninjau dari 22 setiap hari ini 10 per hari, kita rencanakan kira-kira 30 per hari di DKI dan Jawa Barat, gitu kan. Jadi satu tempat, satu masjidnya akan disinfektan setiap hari Pak, disterilisasi setiap hari? Tidak. Di Jakarta kan ada 3.500 masjid, contohnya. Di Bandung lebih banyak lagi. Ini kerjasama juga dengan Pak Gubernur DKI, kita atur itu, dan juga rencananya dengan BNPB juga. Jadi apa yang mesti diperhatikan? Karena kan jumlah masjid di Indonesia itu banyak sekali Pak JK. Apa yang perlu diketahui betul supaya sterilisasi masjid ini berjalan dengan baik? Begini, penyebaran virus corona ini kan di tempat keramaian. Salah satu tempat yang ramai rumah ibadah. Dengan pengalaman di Korea mulai masuk lewat perkumpulan gereja. Di Iran masuk dari tempat ibadah juga. Tentu tempat ibadah Syiah, tentu masjid, sekolah-sekolah di situ, di Italia juga banyak tempat-tempat ibadah sehingga banyak ditutup. Di Malaysia kemarin saja terjadi itu di dekat masjid perkumpulan itu. Artinya adalah bahwa dimanapun tempat ramai, tidak memandang apakah itu pasar seperti Wuhan, gereja di Korea, masjid di Malaysia, dan juga di Iran, itu semua mempunyai risiko yang besar akibat kita ramai dan sujud di tempat itu, sehingga tempat sujud harus dibersihkan total. Dibersihkan total, tentu juga butuh kesadaran dari jamaahnya ya Pak ya. Apa yang kemudian dikatakan kepada para jamaah supaya ini semua bisa berjalan baik? Ini kita Dewan Masjid hanya kasih contoh, gerakan. Dari gerakan itu akan dilanjutkan oleh masyarakat terus-menerus. Seperti pembersihan masjid, itu harus tiap hari, tidak-tidaknya tiap Jumat. Tapi kalau bisa tiap hari untuk dikarbol. Karena itu kita akan kerahkan, mengupayakan 2 juta liter karbol untuk dibagikan ke daerah-daerah dalam waktu 2 bulan. 2 juta karbol ke daerah-daerah dalam waktu 2 bulan, ini akan dibagikan? Iya, 2 juta liter. Oh, 2 juta liter, oke. Imbauan lainnya Pak, seperti misalkan warga juga kan tidak mungkin, apalagi dekat bulan Ramadan, sholat Jumat dan lain-lain. Apa yang mesti diperhatikan betul oleh warga, misalkan sejadah dan lain-lainnya? Intinya kebersihan dan juga sterilisasi. Karena itu salah satu edaran DMI, kalau ke masjid bawa sajadah sendiri. Karena kalau saya sendiri bawa pulang, besok bisa dicuci, kalau ada apa-apa dibersihkan lagi, dipakai lagi. Kalau tempat umum kan ada risikonya kan. Jadi harus bawa sendiri. Kalau yang sakit batuk-batuk dan demam, salatnya di rumah. Kemudian terjadi pembersihan total di masjid. Intinya adalah jaga kebersihan begitu ya Pak JK ya? Iya, kebersihan masyarakat. Nah, ini hanya contoh saja. Itu kemudian akan dilanjutkan oleh masyarakat. Tidak mahal ongkosnya. Beli karbol itu kan antara 10 dan 15.000 per liter kan. Oke. Pak JK, 1 hari kan cuma 30.000. Oke, jadi gerakan ini sebetulnya untuk memacu warga supaya penyebaran corona tidak bertambah, yaitu dengan ini hanya gerakan untuk memacu begitu ya Pak ya. Oke, Pak JK, ini kan semua preventif yang dilakukan. Ya. Nah, menurut Bapak, tugas organisasi
Ya, kita ada delay sebentar Pak, jadi komunikasinya agak terganggu. Nah, ini kan semua yang dilakukan preventif Pak JK. Menurut Bapak, kalau tadi kan dijelaskan oleh juru bicara penanganan corona, hasil tracingnya terus bertambah. Kapan kita harus lebih agresif menurut Bapak untuk menangani corona ini? Dari sekarang, Dewan Masjid sejak 2 minggu lalu bergerak terus. Kan justru sebelum menyebar, kita harus betul-betul gerakannya harus keras, sosialisasi, harus masyarakat bergerak sendirinya. Kalau nanti sudah meledak besar, kayak di Cina, baru bergerak, sudah telat. Justru waktu tidak ada kasusnya, maka kita bergerak, supaya tidak ada kasus. Sekarang kan makin bertambah. Ini kalau bertambah itu kan pakai deret ukur. 1 orang menyebar ke 4 orang, 4 ini menyebar lagi ke 4 orang. Ini kan dari ukurnya begitu. Jadi cepat sekali. Karena itu bagaimana diputuskannya. Maka salah satu tugas DMI dan PMI, di PMI juga kita laksanakan hal yang sama, preventifnya, mengajar masyarakat. Ya, di luar soal sterilisasi masjid ini, saya ingin minta pendapat Bapak soal opsi lockdown. Sejumlah negara sudah melakukan itu. Menurut Bapak gimana? Ya, itu salah satu opsi. Khususnya apabila memang itu sudah terlalu cepat menyebarnya, sehingga perlu adanya menahan laju. Menahan laju itu melarang orang datang dan orang keluar supaya dan di Cina semua mengakui bahwa tanpa itu akan seluruh Cina akan kena. Itu di mana epicentrum penyebarannya. Kalau sementara ini kan ada di Jakarta, DKI, ada di Depok, di Banten, ada di kemarin di Solo, Jawa Tengah juga kan. Jadi tergantung nanti pergerakannya bagaimana, pasti pemerintah mengambil keputusan yang tepat lah untuk itu. Baik. Kita menunggu saja siapa aja, Dewan Masjid, PMI siap membantu semuanya. Pak JK, terakhir boleh imbauan untuk warga yang sekarang tentu banyak yang khawatir, diminta tidak khawatir, tentu butuh sebuah imbauan. Apa yang ingin Anda katakan tidak hanya di masjid tapi juga di area publik? Apa imbauan dari Anda sebagai Ketua PMI dan Dewan Masjid Indonesia? Ya, satu kata, waspada. Artinya memang kita tidak perlu panik, tapi waspada dan menjaga diri daripada di tempat yang ramai, siap untuk membersihkan tempat umum, rumah sendiri, dan juga menjaga teman-teman itu untuk jangan risiko yang terbesar itu pada saat masa inkubasi. Masa inkubasi itu orang sudah kena tapi tidak ada gejalanya. Itu yang mudah menyebar. Kalau sudah sakit, ya ke rumah sakit kan tidak menyebar lagi. Jadi karena itu siap-siap dengan juga masker. Karena justru menyebarnya tidak disadari. Kuncinya adalah waspada. Terima kasih Pak Yusuf Kalla meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.